Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati yang selalu berbagi informasi terkait seputar peternakan, pertanian maupun segmen usaha lainnya. Pada 2 hari yang lalu saya sempat membagikan terkait silase dan fermentasi. Saat ini saya akan tunjukkan salah satu pakan silase yang kita buat sendiri di kandang sebagai bahan pakan ternak domba kita. Baik, ini adalah mesin yang saya gunakan untuk proses pencoperan. Jadi mesinnya ini kita masih kapasitas kecil ya, karena hanya untuk pakan sendiri, bukan untuk produksi. Untuk bahan yang kita gunakan di sini ada rumput pakcong maupun juga rumput odot. Ini ada beberapa tong silase yang sudah selesai kita buat, dan ini adalah salah satu contoh hasil akhir dari silasenya. Baik, ini adalah contoh silase yang sudah matang. Ini usianya berkisar antara 7 harian. Hanya saja ini kalau disimpan lebih lama nanti hasilnya akan jauh lebih bagus lagi. Untuk silase yang tong ini kita menggunakan rumput pakcong. Kemudian untuk penyerap airnya saya menggunakan polar. Jadi prosesnya, setelah rumput pakcong tadi kita hancurkan menggunakan mesin chopper ini, kemudian kita masukkan ke dalam tong. Langkahnya yang paling bawah pada bagian tong ini kita beri polar terlebih dahulu sebagai alas. Untuk tukerannya biasanya saya pakai seukuran ini ya, marangan ini. Itu tidak sampai habis. Yang terpenting permukaan bawah itu sudah terlapisi semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti untuk menyerap cairan yang dihasilkan oleh pakcong atau rumput odot yang kita gunakan. Kemudian setelah bagian bawah kita beri alas, untuk pakcong itu sendiri kita beri polar juga, kita aduk. Seberapa banyak? Kalau saya takarannya adalah sampai dengan ketika kita remas pakcong tersebut tangan kita tidak basah. Jadi cukup mamel saja. Biasanya untuk satu tong ini saya hanya menghabiskan sekitar 4 sampai dengan 5 marangan ini. Ini untuk satu tong. Jadi bawah ini saya beri dasaran, kemudian tengah saya beri dasaran lagi, kemudian dasaran terakhirnya adalah pada bagian atas. Untuk ciri-ciri silase yang jadi sempurna itu yang pasti di sini tidak panas, suhunya adalah normal. Kenapa demikian? Karena pada silase ini kita tidak memanfaatkan bakteri, sehingga tidak ada proses oksidasi maupun gas metana di dalamnya. Itu yang pasti seperti itu. Yang kedua, karena silase ini berasal dari hijauan, nanti matangnya ini berwarna keemasan seperti ini. Jadi ini hijau keemasan. Aromanya sendiri karena kita menggunakan polar, yang pasti aromanya jadi seperti roti, jadi harum seperti roti ya. Ini untuk silase. Apakah polar bisa digantikan dengan bahan lain? Jawabnya bisa. Nanti bisa menggunakan dedak katul ataupun yang lainnya. Hanya saja kemarin ini saya sudah beberapa kali mencoba dengan menggunakan berbagai macam bahan. Ini yang ketemu paling murah itu justru menggunakan polar. Kenapa demikian? Karena polar itu massa jenisnya ringan. Jadi 1 kg polar itu bisa lebih banyak daripada 1 kg bekatul, meskipun beratnya sama. Karena apa? Perbedaan massa jenis itu tadi. Baik, untuk yang ini usianya lebih lama.
usia silase ini sekitar hampir 3 minggu ya. Untuk bahannya kita menggunakan rumput odot. Ini kita gunakan rumput odot. Hasilnya sama, harum. Kemudian untuk tekstur daunnya pun juga bagus. Ini pasti suka domba. Hanya saja perbedaannya apabila kita menggunakan rumput odot, karena kandungan airnya lebih tinggi, saran saya nanti dilayukan terlebih dahulu. Karena kalau apabila tidak ya secara otomatis polar yang kita gunakan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang pakcong seperti ini. Untuk step by stepnya sama. Paling bawah kita beri dasaran polar sampai permukaannya tertutupi. Kemudian odot kita campur lagi dengan polar. Kemudian tengah kita beri lapisan polar, dan yang paling atas ini juga kita beri polar. Tujuannya sama, untuk menyerap air. Ini dingin, jadi sama sekali tidak panas. Ini bagus untuk domba, tidak ada efek sampingnya. Ini sudah menurun ya, ini sebelumnya ini penuh itu sudah anjlok segini. Baik, untuk dulur-dulur yang memiliki domba ya, ini nanti bisa mencoba diberi pakan silase. Tujuannya apa? Untuk memperingan kita dalam mencari pakan. Seumpama nanti kemarau panjang, kita sudah punya bank pakan seperti ini. Kebetulan di sini ada 8 tong ya untuk bank pakan kita. Nanti kalau satu habis kita buat lagi, jadi kita tidak membuat kapasitas besar karena jumlah domba kita juga yang belum banyak. Kemudian tentunya dari limbah silase ini pasti ada. Untuk yang keras itu tidak akan dapat dimakan oleh kambing atau domba, itu nanti bisa kita buang atau kita proses ulang. Caranya kita giling lagi agar teksturnya itu lebih halus, lebih kecil. Kemudian kita langsung berikan kepada kambing atau domba dengan cara kita mix kembali dengan polar. Baik, itu tadi sekilas proses pembuatan silase yang ada di kandang saya. Semoga nanti dapat memberi tambahan informasi maupun inspirasi untuk dulur-dulur peternak semuanya. Yang pasti untuk silase ini prosesnya mudah, biayanya murah, dan tidak memerlukan bahan lain selain bahan utama berupa hijauan dan juga polar atau dedak katul. Baik, itu inspirasi hari ini. Sukses untuk kita semua.